Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik dapat menentukan kalimat iklan berdasarkan gambar iklan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato persuasif yang rumpang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan membahas tentang iklan dan pidato. Nah, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang iklan. Oke, kata iklan ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita sudah sering mendengar kata iklan. Di kelas 5 juga sudah belajar tentang iklan. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari iklan? Baik, pengertian dari iklan tersebut menurut KBBI, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan, atau pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Itu adalah pengertian iklan menurut KBBI. Jadi iklan itu tujuan kita untuk membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kemudian ada sifat iklan. Secara garis besar, teks iklan memuat pesan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Akan tetapi, ada suatu perbedaan yang membuat teks iklan ini berbeda dengan pengumuman. Nah, teks iklan itu dia mempunyai berbeda dengan teks pengumuman. Di mana bedanya? Yang mana sifat teks iklan ini lebih persuasif agar target mau membeli atau memakai produk yang dipromosikan. Persuasif itu apa? Persuasif sebelumnya kita sudah belajar tentang teks persuasif. Teks persuasif berarti teks yang mengajak. Jadi sifatnya iklan ini mengajak agar orang atau agar konsumen itu mau membeli produk yang kita promosikan. Untuk selanjutnya ada fungsi iklan. Fungsi iklan di sini ada 3. Yang pertama sebagai media formasi, yang kedua sebagai media persuasi, yang ketiga sebagai media pengingat. Nah, media informasi itu untuk menyampaikan informasi sebuah produk, ciri-ciri produk dan sebagainya. Kalau media persuasi untuk mengarahkan atau membujuk calon konsumen untuk membeli. Kalau media pengingat untuk mengingatkan para konsumen untuk agar mereka berlangganan atau terus memakainya. Itu adalah fungsi dari iklan. Nah, dari ketiga fungsi inilah kita nanti bisa menentukan kalimat yang cocok untuk iklan tersebut. Nah, kita lihat dulu contohnya. Di sini ada sebuah tas. Ini adalah tas yang akan kita iklankan. Maaf, itu bukan teks ya, Ibu Guru salah tulis. Itu adalah tas yang mereknya Maybach. Nah, kita akan membuat kalimat iklan bagaimana supaya konsumen itu tertarik terhadap tas yang ingin kita jual ini. Nah, kalimat iklannya sesuai dengan gambar di samping adalah A. Belilah tas Maybach, nyaman dipakai, harga murah, bahan berkualitas biasa. Oke, untuk membeli tas tentunya kita ingin nyaman dipakai. Ya, kita pengen nyaman dipakai, harga murah juga. Kemudian
bahan berkualitas biasa. Kira-kira kalau kita buat di situ bahan berkualitas biasa, konsumen tertarik nggak untuk membelinya? Nah, tentu tidak, karena untuk membeli tas tentunya konsumen menginginkan bahan yang berkualitas bagus. Nah, berarti yang A tidak termasuk kalimat iklan yang tepat. Yang B, pakailah tas Maybach terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi. Oke, kualitas tinggi, tak tahan lama, kemudian super murah. Nah, konsumen tertarik nggak kalau kualitasnya tinggi? Kalau kualitasnya tinggi, tertarik ya. Tak tahan lama. Nah, untuk membeli tas tentunya kita pengennya tas itu tahan lama. Kemudian super murah. Iya, kalau super murah tentunya kita ingin membeli yang murah, tapi tahan lama. Berarti yang D juga tidak termasuk kalimat iklan yang tepat. Yang C, tas Maybach trendy. Oke, kuat, bahan berkualitas biasa. Sama dengan yang A tadi. Yang A juga berkualitas biasa. Tentunya kita ingin kualitasnya yang paling bagus. Berarti yang C juga tidak termasuk kalimat iklan yang tepat. Kita lihat yang D, tas Maybach kuat, tren, bahan kualitas nomor 1. Nah, ini baru tepat. Tentunya untuk memiliki tas kita pengennya yang kuat, yang tren juga, bahannya kualitasnya nomor 1. Jadi kalimat iklannya sesuai dengan gambar yang di samping adalah, jawabannya adalah yang D. Bentar ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pidato. Oke, apa itu pengertian dari pidato? Pidato itu menurut KBBI mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Tadi di awal Ibu Guru sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yang mana di sini akan dibahas tentang teks pidato persuasi. Berarti kita nanti akan melengkapi pidato dengan menggunakan kata ajakan. Nah, di sini kita nanti akan mengisi kata-kata yang rumpang dari teks pidato itu. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contohnya. Oke, bacalah cuplikan pidato di bawah ini. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masalah hemat energi. Energi di dunia ini sangat terbatas, bahkan bisa hilang karena manusia boros dalam menggunakan listrik, air, dan bahan bakar. Contohnya, membuang air dengan sia-sia dan tidak memadamkan lampu pada siang hari. Sifat boros seperti ini sangat tidak baik, terutama akan berdampak buruk untuk generasi mendatang. Generasi mendatang mungkin tidak dapat menikmati energi secara maksimal. Titik itu maksudnya kita disuruh untuk melengkapi teks pidato. Nah, kita lihat ya. Kalimat ajakan untuk melengkapi data di atas adalah, oke, kita disuruh untuk melengkapi data teks pidato. Oke, dengan demikian marilah kita gunakan lampu pada siang hari saja dan jangan nyalakan lampu pada Dengan demikian marilah kita gunakan lampu pada malam hari saja dan jangan nyalakan lampu pada siang hari. Oke. Di teks itu dia tidak cuma membahas tentang lampu. Dia membahas tentang hemat energi. Juga pada siang hari kita boleh menyalakan lampu, tapi harusnya kata-katanya menghemat. Tetapi di sini dia hanya membahas tentang lampu, bukan tentang energi. Nah, berarti yang A ini tidak termasuk. Nah, coba dilihat nih. Yang contohnya ini. Energi di dunia ini sangat terbatas. Nah, apa saja? Misalkan energi listrik, air, bahan bakar. Berarti yang A tadi cuman membahas tentang energi listrik, sedangkan di sini adalah semua
energi. Yang B-nya, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita sadar diri untuk menggunakan bahan bakar. Oke, yang B juga sama dengan yang A. Yang B cuman membahas tentang bahan bakar. Berarti yang B bukan kata-kata yang tepat untuk melengkapi pidato. Yang C, sebagai generasi bangsa, marilah kita lomba-lomba mengampanyekan hemat energi dan hidup tidak berlebihan. Kita disuruh untuk berlomba-lomba untuk menyampaikan saja, cuman tidak ada tindakannya. Nah, berarti yang C juga tidak termasuk. Oke, yang D, oleh karena itu marilah kita menghemat energi agar generasi kita nanti mampu merasakan energi seperti yang telah kita rasakan. Nah, di sini berarti dia sudah mengajak secara keseluruhan menghemat energi. Energi apa saja? Bisa jadi dia energi listrik, air, atau bahan bakar. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya, coba Ananda buka buku ekspresnya, buka halaman 54, itu tentang iklan. Nah, untuk tugasnya buatlah latihan uji kemampuan soal tipe USBN pada halaman 55 nomor 1, 2, dan 3. Kemudian uji kemampuan soal tipe USBN halaman 57 nomor 1 sampai 10. Jadi nanti totalnya adalah 13. Yang iklan 3, kemudian teks pidato ada 10. Nah, itu dibuat di buku latihan tematik atau kalau ada di buku latihan bahasa Indonesia. Yang dibuat hanya jawabannya saja. Misalkan jawabannya A, cuman ditulis A. Ditulis menggunakan pulpen supaya jelas. Nanti hasilnya difoto dan dikirim ke ibu guru. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Ananda. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.